Hari ini saya akan membagikan kepada kita semua satu rema yang Roh Kudus taruh di hati saya dan saya percaya kalau Anda tangkap ini, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah teruslah mengetok, pintu akan terbuka bagimu. Oke, kita baca Matius 7. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, perhatikan yang berikutnya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Di dalam nama Yesus, bagi saudara pintu dibukakan. Oke? Jadi dalam ayat ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita rahasia mengalami pintu yang terbuka. Caranya gimana? Ya mengetok. Tuhan Yesus ngomong, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya kalau saudara mau pintu pekerjaan terbuka bagi saudara, Anda perlu mulai mengetok. Kalau saudara mau pintu terobosan terbuka, ketoklah pintunya. Kalau saudara mau pintu keselamatan buat seisi keluargamu, buat teman-temanmu itu terbuka, mereka terbuka hatinya, mulai sekarang ketoklah pintunya. Kalau saudara mau pintu kelompok saudara untuk bertumbuh, bahkan berlipat kali ganda, pintu seperti itu terbuka, maka ketoklah pintunya. Karena Tuhan ngomong ketoklah, maka pintu itu akan terbuka. Banyak orang selalu menghadapi pintu tertutup dalam hidupnya karena belum belajar untuk sungguh-sungguh mengetok pintu. Itu satu pelajaran yang sempat saya alami. Suatu kali saya sedang berbelanja di supermarket bersama dengan istri saya. Nah, karena kita waktunya sudah mepet sekali, jam supermarketnya sudah hampir tutup, maka kita bagi tugas. Istri saya beli kebutuhan-kebutuhan yang lain, dan kemudian saya yang bertugas untuk beli daging. Nah, ketika saya pergi dan sampai di counter yang menjual daging, saya melihat waktu hampir sampai, counternya sudah gelap. Ya, para pegawainya sudah membereskan dagangan mereka dan rasanya sudah tertutup di situ. Jadi saya kembali kepada istri saya dan berkata, sudah tutup, gak bisa. Sudah gelap semuanya, gak bisa. Tapi tahukah saudara, istri saya ngomong apa? Pasti bisa. Dan tanpa berkata banyak, dia langsung jalan cepat menuju ke counter daging itu. Terus kemudian dia panggil pegawai yang ada di sana, Mbak, tolong Mbak, saya perlu untuk beli daging, ini buat anak-anak saya. Tolong Mbak ya, dibantu ya. Ini kita perlu benar untuk kita bisa beli daging. Dia ngomong apa di situ, saudaraku, saya nggak ngerti, banyak sekali ya. Tapi entah gimana, tiba-tiba saya melihat itu area yang tadinya sudah gelap, terus kemudian dihidupkan lagi lampunya. Counternya dibuka kembali, yang harusnya sudah tutup, sekarang terbuka, harusnya nggak bisa, tapi sekarang istri saya bisa beli daging. Coba Anda renungkan ini, sama-sama menghadapi pintu yang tertutup. Karena saya tidak mengetok pintunya, maka pintu yang tertutup tetap tertutup. Tapi istri saya ketika menghadapi pintu yang tertutup, dia nggak mau menyerah. Dia mengetok dulu. Buat dia yang penting berusaha dulu. Buat dia yang penting berjuang dulu. Dan ketika dia mengetok pintunya, benar-benar ajaib. Pintu yang tadinya tertutup, sekarang terbuka. Itu satu pelajaran yang penting sekali buat saya. Kalau kita berani mengetok pintunya, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka.
terbuka. Doa saya sekali lagi di dalam nama Yesus, semua pintu yang masih tertutup buat saudara, mulai sekarang terbuka. Amin. Tapi kita harus belajar berani untuk mengetok pintu. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengetok pintunya? Sudahkah Anda gigih dan sungguh-sungguh mengetok pintu sehingga pintu yang tertutup bisa terbuka? Jadi ketika Anda menghadapi pintu yang tertutup, jangan ambil kesimpulan, kan tertutup. No, justru saat saudara melihat pintu tertutup, ketoklah. Maka yang tadinya tertutup, kemudian akan terbuka. Kalau saudara melihat pintu hati keluarga dan teman-teman saudara masih tertutup terhadap Injil, terhadap Yesus, saudara ketoklah pintunya. Dengan cara apa? Berdoa buat mereka. Berusaha untuk membagikan kesaksian, kebaikan. Anda juga mulai tabur kasih. Anda mulai melakukan pendekatan. Anda mulai ceritakan kesaksian-kesaksian kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sementara Anda melakukan itu, Anda mengetok, Anda ajak mereka datang ibadah, Anda ajak mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagikan, sharekan link-link firman Tuhan yang membagikan, yang menguatkan mereka. Ketika Anda lakukan itu, Anda sedang mengetok dan mengetok dan mengetok. Dan saya deklarasikan di dalam nama Yesus, pintu yang tadinya tertutup sekarang terbuka, dan keselamatan datang atas keluarga saudara, datang untuk teman-teman saudara. Jadi mesti berani untuk mengetok. Kalau Anda mau mengalami mujizat, awalnya mungkin yang Anda lihat pintunya tertutup, tapi berani mengetok pintu itu. Miliki keberanian mengetok pintu yang tertutup sampai pintu itu terbuka. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Majus dari timur. Kalau Anda renungkan dalam kisah mereka ini, sebenarnya perjalanan mereka untuk menemukan bayi Yesus di negeri yang jauh, itu sesuatu yang mustahil. Gimana caranya mereka bisa menemukan bayi Yesus? Bukankah yang lahir bayinya banyak sekali? Bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Tapi hebatnya, mereka nggak putus asa. Mereka terus mengetok pintunya. Mereka terus mencari, mereka terus bertanya, mereka terus berdoa, mereka terus berusaha. Sampai akhirnya pintu itu sungguh-sungguh terbuka. Dan dengan pertolongan Roh Kudus mereka bisa menemukan bayi Yesus. Bahkan mereka menerima keselamatan. Kuncinya apa? Berani mengetok. Tidak menyerah untuk mengetok pintu. Gigih dan sungguh-sungguh di dalam mengetok pintu. Maka pintu yang tertutup akan terbuka. Coba Anda lihat dalam kisah hidup Yabes. Yabes ini punya keberanian yang luar biasa. Untuk mengetok pintu surga dengan doanya yang pantang menyerah. Sehingga akhirnya pintu itu terbuka. Dan berkat itu dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Doa saya, berkat juga dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Tapi kuncinya, Yabes berani mengetok pintu surga. Ayo kita lihat bagaimana cara Yabes mengetok pintu surga dengan doanya. Kita baca 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Ini berisi tentang doa Yabes. Doanya simple tapi very bold. Doa yang sangat berani sekali. Ditulis begini. Yabes berseru kepada Allah Israel. Dia bukan cuma berkata biasa, tetapi dia berseru. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia bukan cuma minta Tuhan memberkati dia biasa, tapi dia mintanya Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Saudaraku, sebagian orang Kristen merasa sungkan kalau minta berkat yang berkelebihan. Rasanya kok gak tahu diri, rasanya kok berlebihan sekali. Minta berkat kok sampai berlimpah-limpah. Secukupnya aja, yang biasa aja. Tapi no, bukan itu yang dilakukan Yabes. Dia berseru, dia ngomong, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Itu doa yang berani. Itu ngetok pintunya kencang sekali.
kuat sekali. Lanjutkan lagi. Dan memperluas daerahku. Coba Anda renungkan. Doanya Yabes itu dia minta Tuhan perluas daerahku. Perluas wilayahku. Perluas tanahku. Perluas rumahku. Perluas dominianku, wilayahku. Hebat sekali saudaraku. Ini doa yang luar biasa. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi Yabes waktu mengetok pintu surga, dia mengetok pintu surga dengan berani. Dengan doa yang kuat sekali. Ya, yang mungkin buat sebagian orang rasanya berlebihan. Kalau kita lakukan itu rasanya kok enggak rohani, minta diberkati sampai kayak gitu. Ya rasanya sungkan. Tapi sudah lihat, ketika Tuhan mendengar doanya Yabes, ketika dia mendengar Yabes mengetok pintu surga sampai seperti itu, mari kita lihat responsnya Allah bagaimana. Ditulis di dalam kalimat terakhir seperti ini. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pintu yang tadinya tertutup buat dia sekarang terbuka. Saya berdoa Allah juga mengabulkan permintaan saudara. Allah mengabulkan doa saudara. Itu sebabnya hari ini saya ajak saudara belajar doa yang berani. Belajar mengetok pintu yang keras. Mengetok pintu yang kuat, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Tuhan mau kita berani mengetok, bahkan Yesus yang menyuruh kita ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi mulai sekarang kalau doa jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan berpikir Tuhan mau enggak ya jawab doa saya. Tuhan di surga ngomong ketoklah pintu surga. Maka pintu itu dibukakan bagimu. Suatu kali ada seorang jemaat keluarga Allah, seorang ibu rumah tangga yang punya kerinduan seperti Yabes. Supaya Tuhan memperluas wilayahnya. Supaya Tuhan memperluas rumahnya. Jadi memang kadang ibu kan punya kerinduan ya. Wanita biasanya punya kerinduan rumahnya lebih besar, lebih bagus. Jadi dia punya kerinduan yang sama seperti Yabes, yaitu rumahnya diperluas. Tapi suaminya ketika mendengar itu ngomong, gak usah berlebihan yang sekarang ada sudah cukup baik, kita bersyukur aja dan kita enjoy saja di sini. Tapi rupanya istrinya gak puas, gak menerima itu. Jadi dia tetap berdoa, dia tetap berjuang, dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Doanya sama seperti doa Yabes, Tuhan perluas wilayahku, perluas rumahku. Saudaraku, ajaibnya gak sampai 1 tahun dia mengetok pintu surga itu. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Tiba-tiba dengan cara yang ajaib Tuhan melakukan keajaiban dan memberikan berkat yang besar, yang tidak disangka-sangka, yang tidak diperhitungkan sebelumnya kepada mereka. Dan ketika berkat itu Tuhan berikan, entah gimana Tuhan bisa lunakkan hati suaminya. Sehingga suaminya yang tadinya gak setuju, sekarang setuju untuk punya rumah yang lebih besar. Dan yang luar biasa, untuk satu tempat yang tadinya sudah diincar oleh istrinya itu, kemudian mereka memberanikan diri untuk memberikan penawaran yang gak masuk akal. Dengan harga yang sangat murah sekali. Yang seharusnya tidak mungkin itu bisa jadi. Terus mereka menyebut satu angka penawaran kepada pemilik rumah itu. Saudara tahu enggak? Dengan cara yang ajaib dan dengan waktu yang sangat cepat. Saat itu juga dikasih jawaban ya, akhirnya deal, terjadi kesepakatan dan benar-benar mujizat terjadi. Pintu yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Hari ini saya tantang saudara yang sudah menghadapi pintu tertutup selama 1 tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun. Ini rema yang saya mau bagikan kepada saudara. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Bahkan rema itu saya mau tambahkan lagi. Tahun ini bukan hanya satu pintu, tapi banyak pintu akan terbuka bagi saudara. Banyak pintu Tuhan akan bukakan bagi saudara. Tapi kita harus berani untuk mengetok. Saya mau ajak kita baca ayat yang sejak dari minggu lalu sudah kita baca berulang-ulang. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk membacanya sekali lagi. Yaitu kisah tentang Abraham yang disuruh oleh Tuhan, lift up your eyes. Layangkan matamu. Ya, melihat tanah perjanjian, melihat janji Tuhan. Kita baca Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekeliling dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu kemana? Anda coba perhatikan. Tuhan suruh Abraham melihat kemana? Ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Coba Anda renungkan baik-baik. Ya, Tuhan mau Abraham melihat ke arah mana tadi? Timur dan barat, utara dan selatan. Bahkan Tuhan mau Abraham menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Dengan kata lain, Tuhan mau Abraham mengetok pintu tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya pintu timur. Tuhan juga mau Abraham mengetok pintu barat. Bukan hanya pintu utara yang Tuhan mau bukakan, tapi juga pintu selatan Tuhan mau bukakan. Bukan hanya satu pintu. Anda dengarkan baik-baik. Ini adalah perkataan profetik buat saudara. Pintu dari keempat penjuru Tuhan mau bukakan. Sama seperti Tuhan bukakan buat Abraham. Saat ini saya mau nubuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu timur terbuka buat saudara. Pintu barat terbuka buat saudara. Pintu utara terbuka buat saudara. Pintu selatan terbuka buat saudara. Pintu dari keempat penjuru, ekspansi keempat penjuru terbuka. Ketoklah pintu, maka bukan hanya satu pintu, tapi semua pintu-pintu akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau engkau percaya, jadi itu seturut imanmu. Saya percaya Anda yang menangkap rema ini, tahun ini Anda akan bersaksi. Pintu dari keempat penjuru terbuka buat saudara. Itu sebabnya kita harus berani untuk mulai mengetok pintunya. Pintunya yang diketok bukan cuma satu sisi, tapi keempat penjuru. Semua pintu yang masih tertutup, mari kita buka. Saya ajak saudara semua, ayo satukan iman. Pintu ibadah yang tertutup, ketok itu supaya terbuka kembali. Pintu Pondok Daud yang masih tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Pintu perizinan yang tertutup, terbuka dalam nama Yesus. Pintu ekspansi dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, terbuka di dalam nama Yesus. Pintu pemulihan keluarga, pintu tingkap langit saat ini di dalam nama Yesus terbuka di dalam hidup saudara. Kuncinya berani mengetok pintunya, maka pintu itu akan terbuka. Amin. Kita baca Yesaya 54 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Jadi ayat ini bicara kepada saudara yang selama ini dalam hidupmu
tidak pernah dapat pintu terbuka. Anda merasa seolah-olah dalam hidup saudara, ya seolah-olah selalu saja pintunya tertutup. Buat orang lain terbuka, tapi kenapa buat saudara, buat saya kok tertutup terus? Nah ini, ayat ini juga bicara kepada saudara. Ditulis di sini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekilah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saya mau nubuatkan, Anda yang selama ini selalu gagal, mulai saat ini keberuntungan terjadi dalam hidup saudara. Anda yang selama ini terus stagnasi, mulai hari ini multiplikasi terjadi dalam hidup saudara. Anda yang selama ini gak pernah ngalami mujizat, tapi mulai hari ini banjir mujizat yang spektakuler terjadi dalam hidup saudara. Anda akan bersaksi. Anda akan punya kesaksian yang tidak habis-habisnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ayat yang kedua. Ayat 2 ini adalah cara mengetok pintu surga. Kalau Anda mau pintu terbuka, Anda harus ngerti caranya mengetok pintu surga gimana. Ini caranya, ayat yang kedua. Lapangkan tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Jadi kalau saudara mau dibawa Tuhan ke next level, kalau saudara mau dibawa Tuhan ngalami ekspansi perluasan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, firman Tuhan ngomong sama kita, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan, jangan menghemat, panjangkan, pancangkan. Artinya apa? Artinya jangan diam saja. Ayo mulai bergerak. Jangan pasif, kita harus agresif. Kalau Anda percaya Tuhan akan kasih rumah mujizat sama saudara, kenapa Anda enggak survei? Kenapa Anda enggak coba mulai lihat-lihat? Kenapa saudara enggak mengelilingi, menjalani tanah tersebut, rumah tersebut, perumahan tersebut menurut panjangnya dan lebarnya Anda doakan. Seperti Abraham waktu itu, walaupun itu belum jadi miliknya, tapi dia menjalani, dia doa keliling, dia mendoakan, dia lihat di sana dan dia percaya dengan janji Tuhan. Dia nubuatkan, ini tempat tanah perjanjian Tuhan berikan kepadaku. Kalau Anda percaya, saudara harus mengambil langkah profetik. Itu firman Tuhan minggu lalu. Dan minggu ini saya teguhkan lagi sama saudara, belajar mengetok, maka pintu akan terbuka. Banyak orang percaya Tuhan mau ngasih tanah perjanjian, tapi gak pernah menjalani menurut panjang dan lebarnya. Banyak orang percaya Tuhan mau ngasih tanah perjanjian, mau membukakan pintu, tapi tidak pernah belajar untuk mengetok pintu. Jadi mulai hari ketok pintunya. Firman Tuhan ngomong, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan tali-talinya, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Maka perluasan, ekspansi 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat, terbuka bagi saudara. Amin. Ayat yang ketiga ditulis begini. Sebab engkau akan mengembang. Katakan amin saudaraku. Ke kanan dan ke kiri. Katakan amin lagi. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Katakan amin. Dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saya nubuatkan ayat ini jadi dalam hidup saudara. Pengembangan, perluasan yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Mulai sekarang terjadi. Anda akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Wilayah-wilayah yang baru, tempat-tempat yang baru Tuhan akan berikan. Anda akan mengambil wilayah demi wilayah. Kerajaan akan diperluas melalui hidup saudara. Ayat yang keempat, janganlah takut. Ini kuncinya kalau mengetok pintu, jangan takut, jangan minder, jangan sungkan. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Yes. Dan janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu.
dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Jadi saya mau ajak saudara miliki confident, miliki suatu keyakinan. Kalau mengetuk pintu, saudara mantap saja. Lakukan itu pede saja, percaya saja. Sebagian orang masih malu-malu sungkan-sungkan. Ya kalau nggak punya duit, nanti survei rumah, minta brosurnya, bicara sama agennya gimana rasanya. No, Anda nggak usah malu, nggak usah sungkan. Pede saja. Berapa banyak orang nggak confident. Saya kan sudah mencoba, tapi gagal. Bisnis saya habis. Ngapain saya harus mencoba lagi? Jangan takut. Anda bangkit dan Anda berjuang kembali. Mungkin sebagian dari saudara berkata, saya kan sudah berusaha melamar pekerjaan. Tapi ditolak berkali-kali. No, Anda jangan menyerah. Anda tetap ketok pintu itu. Maka pintu pekerjaan terbuka bagi saudara. Berapa kali pun engkau menghadapi pintu tertutup. Hari ini tangkap rema dari Tuhan. Ketoklah, maka pintu akan terbuka bagi saudara. Amin. Nah, ayat yang kelima ini penting. Ayat 5 ini kuncinya. Kenapa kalau mengetok, maka pintu bisa terbuka. Nah ini penentuannya ayat yang kelima. Ini faktor yang pentingnya, paling pentingnya. Sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Wow, Anda mengetok, pintu bisa dibukakan. Kenapa? Karena Anda punya divine connection. Ditulis di sini, suamimu ialah Tuhan sendiri. Kalau saudara punya koneksi ilahi, kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, saya mau katakan sama saudara, pintu-pintu yang tertutup manapun, karena Tuhan, pintu-pintu itu akan terbuka bagi saudara. Kuncinya adalah miliki divine connection, miliki koneksi ilahi. Maka Anda akan melihat pintu-pintu terbuka bagi saudara. Itu sebabnya saya mau ajak saudara bangun Pondok Daud. Kenapa? Karena itu rahasia yang penting untuk mengetok pintu surga supaya pintu surga terbuka bagi kita. Ayo kita baca Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang apa? Kunci Daud. Anda perhatikan ini baik-baik. Ini firman dari yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya mau katakan sama saudara, kalau kunci Daud itu diberikan sama saudara, pintu tertutup manapun akan terbuka. Dan saya percaya kunci Daud ini bicara tentang Pondok Daud. Yang dinubuatkan akan dibangun kembali pada akhir zaman. Kenapa? Sebab Pondok Daud itu yang disukai Tuhan. Pondok Daud itu yang menyentuh, menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan disenangkan, pintu hatinya terbuka. Kalau pintu hati Tuhan sudah terbuka, pintu yang manapun akan terbuka juga buat saudara. Itu koneksi ilahi. Itu yang menentukan. Karena itu bangun Pondok Daud. Sementara Anda bangun Pondok Daud, Anda menyentuh, menyenangkan hati Tuhan. Maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka bagi saudara. Mungkin saudara tanya sama saya, apa itu Pondok Daud? Sebagian dari Anda sudah ngerti. Sebagian dari saudara karena mungkin baru Anda belum familiar. Ya, Pondok Daud singkatnya adalah tempat penyembahan yang pada zaman dulu di Perjanjian Lama dibangun oleh Daud bagi Tuhan. Nah disinilah ada doa, pujian, penyembahan,
firman yang dinaikkan bagi Tuhan siang dan malam. Siang dan malam, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi ketika kita bicara tentang bangun pondok Daud, itu artinya kita sedang membangun tempat penyembahan seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu menaikkan doa, puji-pujian, penyembahan, firman siang dan malam. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau kita komit melakukan itu buat Tuhan, menyenangkan Tuhan terus menerus, maka pintu-pintu terbuka bagi kita. Bukankah itu yang dialami oleh Daud? Dalam hidup Daud, dia komit. Mulai dari dia pribadi dulu. Suka memuji-muji. Suka menyembah Tuhan. Suka berdoa. Suka mendekat sama Tuhan. Anda melihat bahwa setiap pintu yang tertutup dalam hidup Daud akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau saudara bisa mempelajari kisah Daud, Anda akan menemukan selalu Daud ini mendapatkan pintu terbuka. Dia harus berhadapan dengan singa dan beruang. Dan singa beruang pun dikalahkannya. Coba Anda renungkan, ini anak kecil loh. Yang masih muda, dianggap gak ada apa-apanya. Tapi bisa mengalahkan singa dan beruang. Kalau Simpson yang besar mengalahkan singa beruang masih rada masuk akal. Tapi Daud yang kayaknya imut-imut kemerah-merahan bisa mengalahkan singa dan beruang. Pasti ada divine connection. Pasti ada koneksi ilahi yang membuat dia jadi kuat. Yang membuat pintu-pintu terbuka. Sehingga ada pintu kemenangan terbuka di dalam hidupnya. Saya ingin bacakan beberapa ayat. Buat saudara supaya kita ngerti. Karena Daud menyenangkan hati Tuhan dengan pondok Daud itu. Maka dalam hidupnya pintu-pintu selalu terbuka. 1 Samuel 18 ayat yang kelima. Ditulis begini. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Bukan cuma berhasil ya. Selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Lagi berikutnya 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Jadi bukan cuma berhasil di satu perjuangan. Tapi di segala perjalanan, segala perjuangan, segala usahanya. Daud selalu berhasil. Pintu-pintu selalu terbuka buat Daud. 2 Samuel 8 ayat yang ke-6. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Perhatikan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi gak peduli siapa lawannya. Di medan tempur manapun. Alkitab mencatat Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ke timur, pintu terbuka dan dia menang di timur. Ke barat, pintu terbuka, dia menang di barat. Ke utara, pintu terbuka, dia menang di utara. Ke selatan, pintu terbuka dan dia menang di selatan juga. Jadi pintu keempat penjuru selalu terbuka dalam hidup Daud. Karena Daud tahu menyenangkan hati Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Dengan pondok Daud. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari pondok Daud itu game changer. Pondok Daud itu yang menentukan pintu-pintu yang tertutup bisa terbuka dalam hidup kita. Ayat terakhir saya mau bacakan. Kisah para Rasul 15 ayat 16. Ini nubuatan pemulihan pondok Daud yang akan terjadi di akhir zaman. Ditulis begini, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saya mesti ngomong sama saudara bahwa gereja kita dipanggil untuk membangun pondok Daud. Jadi mari kita terima panggilan Tuhan ini. Saya ajak seluruh jemaat keluarga Allah
menyadari dan bangkit kembali. Ayo bangun Pondok Daud, pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, siang malam naikkan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ketika saya mulai membagikan rema bangun Pondok Daud, Anda semua meresponi dengan luar biasa. Di semua gereja kita bangun Pondok Daud dengan semangat. Dan benar-benar firman ini tergenapi. Pintu-pintu terbuka. Pintu mujizat terbuka. Sehingga banjir mujizat terjadi. Tapi sejak tahun lalu ketika pandemi melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan kemudian banyak pembatasan dilakukan. Sehingga sampai sekarang Pondok Daud juga masih hanya dilakukan secara online, belum bisa secara onsite. Nah ternyata ini membuat komitmen sebagian orang untuk membangun Pondok Daud mulai longgar, mulai kendor, mulai suam. Sehingga kesungguhan membangun Pondok Daudnya gak sama seperti dahulu. Sehingga pujian, penyembahan yang dinaikkan buat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan gak sama seperti dulu. Karena itu sebagian orang mulai melihat pintu-pintu mulai tertutup dalam kehidupannya. Tapi saudara harus ngerti, di saat yang sama ada orang-orang yang walaupun situasi kondisinya banyak pembatasan, tapi komitmennya sama Tuhan tidak tergoyahkan. Komitmennya untuk membangun Pondok Daud tetap gigih, tetap kokoh. Kalau belum bisa onsite, harus online. Ya sudah, tetap komit bangun Pondok Daud. Tapi begitu buka onsite pun terus kita komitmen bangun Pondok Daud. Orang-orang yang seperti itu saya mau ngomong sama saudara, pintu-pintunya tidak tertutup siang dan malam. Yesaya 60 tergenapi dalam hidupnya. Semua pintu keempat penjuru, berkat bangsa-bangsa mengalir. Kekayaan bangsa-bangsa mengalir. Pintu-pintu terbuka dalam hidupnya. Jadi saya ajak saudara hari ini ambil komitmen. Ayo bangkit dan bangun lagi Pondok Daud. Maka Anda akan melihat tahun ini bukan cuma satu pintu. Pintu dari keempat penjuru terbuka.